Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat malam saya ucapkan kepada teman-teman peserta dari Malaysia dan dari Indonesia. Selamat siang menjelang sore saya ucapkan kepada teman-teman yang bergabung dari Turki. Selamat datang saya ucapkan untuk teman-teman yang pertama kali bergabung dengan IMLA dan selamat datang kembali saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bergabung dengan diskusi IMLA. Yang saya hormati Dr. Arwansyah, yang saya hormati para peserta diskusi sekalian. Kali ini kita akan berdiskusi kembali dengan judul Cara Memahami Hadis di Era Milenial. Namun, sebelum kita mulai diskusi, izinkan saya untuk membacakan biodata singkat Dr. Arwansyah terlebih dahulu. Guna kita mengenal setidaknya nama beliau dan riwayat akademi atau pendidikan beliau. Dr. Arwansyah bin Kirin dilahirkan di Kota Batu Sondak, Medan, 15 April 1985. Beliau menempuh pendidikan S1 di Al-Azhar Kairo, kemudian melanjutkan S2 di Universiti Kebangsaan Malaysia, kemudian menyelesaikan S3 beliau di Universiti Malaya. Beliau adalah promotor hubungan industri dan antarbangsa UTHM, University Tun Hussein on Malaysia. Kemudian beliau adalah ahli jawatan kuasa Insan 2020, ahli jawatan kuasa International Conference of Islamic Thought, Pemikiran Institut Ahli Sunnah wal Jamaah Johor. Kemudian ahli jawatan kuasa Israk dan Kanak, Jabatan Pengajian Islam Pusat Pengajian Umum dan Co-Kurikulum UTHM, ahli jawatan kuasa Diploma Eksekutif UTHM, Jawatan Kuasa Pembangunan Pelajar dan Mobility Berkredit Antar Negara, Jawatan Prosiding Advance, Pembina dan Penasihat bagi Madrasah Tahfiz Al-Munawarah Desa Batu Sondat, Medan. Kemudian peruding dalam penyiapan modul Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Majelis Agama Islam Johor. Beliau juga memiliki pengalaman kerja sebagai research assistant penyelidikan kitab surat dengan tajuk atau dengan judul Ensiklopedia Ulama Hadis dan Tafsir di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kemudian sebagai research assistant terjemahan kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim di Universiti Malaya. Kemudian sebagai dosen hadis tematik untuk diploma eksekutif di Universiti Malaya. Sebagai dosen bahasa Arab Ammiyah Mesir untuk student medical di Bangi. Di Bangi kalau saya tidak salah baca. Kemudian staf pengajar bagi sekolah tahfiz Al-Quran dan bahasa Arab di Bangi. Sebagai dosen pengajian Islam di University Tun Hussein on Malaysia Johor. Tim editor bagi jurnal Advance in Humanities and Contemporary Studies. Kemudian sebagai reviewer bagi artikel untuk seminar Insan 6 UTHM dan lain-lain. Nah, setelah kita membaca singkat biodata beliau, dan hari ini, malam ini kita akan membicarakan hadis, tentunya beliau sangat ahli, insya Allah sangat menguasai bidang hadis. Sebagaimana kita lihat riwayat pendidikan dan kerja kemudian pengalaman organisasi beliau. Beliau mempunyai moto hidup seperti ini. Jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun. Kenapa? Karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu. Oke. Nah, setelah kita mengenal sedikit profil beliau, sekarang marilah kita mendengarkan paparan materi dan penjelasan dari Dr. Arwansyah. Namun seperti ini, sebelumnya saya akan menjelaskan metode diskusi kita. Jadi diskusi kita ini akan berlangsung selama 1 jam 30 menit. Nah,
1 jam 30 menit ini kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama 45 menit kita izinkan Dr. Arwansyah untuk menyampaikan materi. Kemudian sesi kedua 45 menitnya lagi kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, di sesi tanya jawab ini akan kita buka sesi pertama. Sesi pertama akan kita bataskan dengan 3 pertanyaan. Bagi teman-teman, nah kita akan mengutamakan bagi teman-teman yang ingin bertanya raise hand ya atau ingin bertanya langsung. Nah, jika tidak ada, teman-teman boleh mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat kepada saya privately. Oke, pribadi. Jadi nama saya Dina, jadi bisa di kolom chat nanti bisa dicari yang namanya Dina, bisa dikirimkan ke saya pertanyaannya. Oke, terima kasih. Itu saja. Dan sekarang waktu dan tempat kita persilakan 45 menit ke depan kepada Dr. Arwansyah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sadiqul amin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Ayuhal kiram ahibati fillah. Pertama sekali saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita kesempatan untuk berjumpa dan bertemu di ruangan Google Zoom ini. Mudah-mudahan menjadi tali silaturahmi antara saya dengan kita semua dan mendapatkan rahmat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, seperti yang saya baca dari permukadimah tadi, selawat pun sudah kita baca kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat daripada beliau. Melihat daripada kamu punya organisasi yaitu atau perkumpulan tentang diskusi ini, ya saya rasa macam agak gerun ya. Gerun itu maksudnya agak biasalah, mahasiswa-mahasiswa dalam organisasi, terutama orang Indonesia ini, dia terlalu kritikal atau terlalu kritis di dalam menimbulkan suatu ide atau suatu masalah berbanding dengan kawan-kawan ataupun student saya yang ada di Malaysia ini. Tapi saya perlu garis bawahi di sini, seperti yang pernah saya cakap tadi, daripada moto hidup kita tidak perlu menampakkan sesuatu yang ada pada diri kita kepada orang lain. Ya kalau orang itu suka dengan kita, itu dia tidak perlu bagi dia. Tapi kalau orang tak minat dengan kita pun, dia tak berharap apa kita ni sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin bahasa mungkin agak bercampur sedikit ya. Mungkin ada bahasa Indonesianya, mungkin ada bahasa Melayu. Saya berharap kawan-kawan daripada sana atau dimanapun berada untuk memahami dia. Kemudian untuk soalan, sebetulnya saya tidak berminat sebetulnya untuk soalan, karena mungkin ada yang lebih a'la lagi atau mungkin yang lebih paham lagi, lebih pakar lagi, lebih alam lagi daripada saya. Tapi nanti saya sebetulnya lebih ingin berkongsi pengalaman selama berkecimpung dalam bidang pendidikan. Dan kalau misalnya nanti ada saya tak mampu untuk menjawab apa yang kamu soalkan, saya minta maaf, karena sebetulnya banyak lagi bidang ini ataupun tajuk ini sebetulnya telah pernah ditulis oleh Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob daripada Jakarta, dan kamu sebetulnya boleh tengok buku itu atau kamu download atau kamu beli sendiri macam mana kaedah dia dalam memahami hadis ini. Kemudian juga buku tentang bermuamalah atau dengan hadis ini atau berinteraksi dengan hadis ini pun juga pernah dikarang oleh Dr. atau Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam tajuk buku dia Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Tentang ini sebetulnya sudah ada dibahas, cuma supaya untuk berkongsi pengalaman dan berkongsi ilmu sedikit daripada saya, mungkin saya akan coba ulang balik tentang tajuk cara memahami hadis di era milenial.
Sebelum kita masuk kepada kajian, saya tengok tentang era milenial ini. Era milenial itu macam unik kalau di segi intelektual, tapi sebetulnya kalau diperhatikan milenial itu adalah di zaman modern ya, di zaman modernism, di zaman modernism yang sekarang lah maksudnya, atau mungkin yang akan datang. Dalam memahami hadis, sebelum kita masuk ke perkajian, di dalam memahami hadis kita perlu ada 3 konsep sebetulnya. Yang pertama adalah kita mesti paham itu ulum al-hadis, ya, ilmu-ilmu hadis. Yang kedua adalah paham kita tentang dirasah asanid atau misalnya takhrij al-hadis, yang mana kita mesti mengetahui kesahihan sanad dengan matan hadis. Lepas itu yang ketiga adalah baru turuk fahmul hadis nih. Itu cara memahami hadis, ya, cara memahami hadis. Dan cara memahami hadis sebetulnya nanti ada secara kontekstual, ada juga nanti secara tekstual, dan sebagainya. Oke, itu saya mulai mukadimah saya lah. Oke, baik. Untuk pengenalan diri saya pun sebetulnya adalah seorang jahil juhala sahaja, fakir fuqara ya. Belum ada prestasi yang lebih tinggi pun yang mungkin tidak perlu saya kongsikan untuk kamu semua. Mungkin untuk untuk sebagai motivasi lah daripada saya, pengembaraan saya daripada menuntut ilmu ini adalah yang perlu diambil tuh sebetulnya. Kalau prestasi semua orang punya prestasi, cuma yang perlu yang mungkin jadi motivasi dari saya itu adalah saya belajar daripada nol, daripada hidup yang susah, dan 50 sen sahaja saya tidak pernah dibantu oleh mak bapak saya belajar, daripada darjah atau kelas 2 SD sampai saya di sekarang, sampai saya di peringkat university, master, degree, master, PhD dan semuanya. Itu mungkin motivasi yang boleh diambil sebetulnya. Macam mana saya boleh belajar tetapi saya tidak dibantu oleh keluarga saya, malah sebaliknya saya yang membantu mereka. Ini saja. Mungkin kalau sesi-sesi lain macam anugerah ke apa tuh saya tak perlu huraikan kat sini. Cuma yang paling menarik bagi saya dalam perjalanan hidup saya ini adalah saya belajar atau beranjak daripada rumah itu, daripada kehidupan yang susah, daripada rumah yang kayu yang hampir roboh, sampai sekarang menjadi rumah batu atau menjadi rumah batu bata yang boleh dikatakan sesuai lah untuk kami begitu. Jadi dari kehidupan yang susah, yang tidak ada keuangan, tetapi saya mampu untuk meraih pendidikan dengan usaha saya sendiri dan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Ini mungkin motivasi untuk kita semua ya. Mungkin kawan-kawan yang lain juga mempunyai cerita yang bermacam ragam. Ada yang beasiswa, ada mungkin daripada orang tua, tapi mungkin yang beranjak daripada kosong, daripada keluarga itu tidak daripada 1000 itu mungkin hanya 1 atau 2 orang sahaja yang mampu begitu. Oke, ini mungkin motivasi sedikit saja daripada saya. Pribadi, nama dan semuanya tadi sudah diperkenalkan. Baik. Untuk kajian kita atau mungkin untuk diskusi, boleh katakan jangan diskusi lah. Saya takut mendengar kalimat diskusi itu seolah-olah kita dikatakan orang yang lebih pakar, padahal sebetulnya banyak lagi orang yang pakar. Maksudnya di sini saya bagi tausiah saja lah ya, tausiah atau mungkin berkongsi ilmu sahaja kepada kamu semua, kepada rakan-rakan. Yang pertama isi kandungan yang perlu kita lihat di sini adalah definisi hadis ataupun as-sunnah, semua kita paham di sini. Yang kedua adalah fungsi atau peranan hadis itu terhadap Al-Quran atau sebagai dia sumber rujukan Islam. Yang kedua, Ustadz sebelumnya minta maaf, slide-nya boleh di-share ulang tidak? Karena tadi hostnya salah ngeklik jadi ke unshare slide-nya. Masih tak nampak ya? Iya, sekarang tak nampak slide-nya. Boleh? Oke, boleh nampak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang pertama adalah definisi hadis ataupun sunnah itu sendiri. Yang kedua adalah fungsi dia terhadap Al-Quran atau mungkin fungsi dia atau peranan hadis itu dalam kehidupan atau sebagai dia sumber kedua, hukum kedua dalam kehidupan manusia. Yang ketiga sikap manusia terhadap hadis atau sunnah. Yang keempat sikap sahabat Nabi terhadap as-sunnah. Yang kelima adalah prinsip dasar dalam berinteraksi dengan as-sunnah. Yang kelima ada keenam metode atau cara memahami hadis di zaman milenial atau di zaman modern ini. Yang ketujuh adalah kesimpulan. Oke, baik. Karena masanya singkat ya, saya persingkat saja. Definisi hadis. Mungkin kamu pun juga belajar ini dan kita tak perlu ulang banyak kali sebetulnya. Hadis itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah baru atau lawan kepada qadim, itu lama. Juga diartikan sebagai khabar atau berita.
Segi istilahnya adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sama ada itu perkataan, perbuatan, ketetapan, atau persetujuan, sama ada yang bersifat jasmani ataupun rohani, baik itu selepas diutus diri Nabi ataupun sebelum diutus diri Nabi. Pengertian hadis ini pun ada hadis, banyak lagi, ada hadis, ada khabar, ada asar, kemudian juga sunnah. Ada pengertian secara mutakadimin, ada mutakhirin. Tapi kalau kita ambil secara mutakadimin, hadis lebih ada perbedaan sedikit. Cuma saya ambil dari segi mutakhirin. Ulama-ulama mutakhirin menyamakan pengertian hadis itu dengan sunnah. Cuma dari segi praktikal dia lebih senang dipahami, hadis itu adalah secara teoretikal, sedangkan yang sunnah itu adalah secara praktikal. Lebih sedang dipahami lah. Kalau ada orang saya sunnah mengikut sunnah Nabi, misalnya pakai siwak mengikut sunnah, pakai baju di atas mata kaki, contohnya adalah mengikut sunnah. Orang tak katakan ketika itu adalah mengikut hadis, tapi orang katakan mengikut sunnah. Ini sedikit banyak ya. Kemudian seterusnya adalah fungsi atau peranan hadis. Fungsi atau peranan hadis ya. Sebelum itu adalah hadis ini adalah merupakan sumber hukum kepada orang Islam itu sendiri, yaitu sumber kedua dalam hukum selain daripada Al-Quran. Sudah tentulah karena ianya merupakan sumber hukum, sudah tentulah kita sebagai orang Islam mesti kita mengikuti Rasul itu sebagai panutan kita. Ya, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Rasul itu sebagai ikutan. Yang pertama adalah misalnya Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 136, ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan berimanlah kamu kepada Rasulnya. Artinya beriman kepada Allah sudah tentu kita kembali kepada Al-Quran, kemudian kita beriman kepada Rasulnya sudah tentu kita kembali kepada hadis Nabi. Begitu juga ayat-ayat yang lain yang mengatakan dalam surah An-Nisa juga ayat 59 mengatakan, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Artinya taat kepada Rasul itu juga dikatakan sebagai mengikut sunnah Nabi. Dalam satu hadis Nabi juga pernah mengatakan, seluruh umatku nanti akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah orang-orang yang enggan? Rasul menjawab, siapa yang mengikutiku atau taat kepadaku, maka mereka lah orang yang masuk surga. Sedangkan orang yang bermaksiat kepadaku, maka mereka adalah orang-orang yang enggan. Dan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, banyak sekali ya ayat-ayat yang menceritakan tentang cara atau kita sebagai manusia mengikuti Nabi itu atau mengikuti sunnah beliau sangat banyak. Sama ada secara nakli, ataupun akli, ataupun secara ijma' para ulama. Ya, secara ijma', secara akli sahaja, boleh kita contohkan misalnya, Nabi itu adalah seorang yang maksum. Ya, beliau adalah seorang yang maksum, yang kemaksuman beliau adalah merupakan merupakan pegangan dia terhadap agama beliau. Kemudian juga merupakan panutan kita kepada beliau sebagai orang yang maksum. Kemudian keiltizaman para sahabat untuk mengikuti Nabi itu sangat kuat. Kalau dah Nabi katakan ini sunnah, mereka terus berkomitmen. Tetapi kalau sekiranya itu ditinggalkan kata Nabi, mereka terus meninggalkan. Kemudian, Oke, di sini kita terus kepada fungsi atau peranan hadis. Yang pertama adalah sebagai penguat hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Ya, hadis itu berfungsi atau sunnah itu adalah berfungsi sebagai penguat hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang dikuatkan oleh hadis. Contohnya banyaklah, misalnya tentang masalah sholat, aqimus sholah wa atuz zakah, kemudian dikuatkan oleh ayat hadis Nabi, kemudian tentang masalah tentang masalah zakat, tentang masalah haji, puasa pun juga kalau kita perhatikan hadis Nabi, bunyal Islam ala khamsin, syahadah an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa tasum ramadan wa tahujjul baita man istata'a ilaihi sabila. Banyak lagi hadis Nabi yang menceritakan atau penguat kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Oke. Yang kedua adalah sebagai penafsir atau yang kedua adalah sebagai penafsir atau penghurai atau penjelas kepada isi kandungan Al-Quran.
Kalau sekiranya misalkan hadis itu tidak ada, maka susah kita untuk memahami ayat yang secara umum, yang secara mujmal. Maka kalau kita susah untuk memahami ayat yang secara mujmal, secara umum dengan secara mutlak. Oleh sebab itulah datanglah hadis atau sunnah itu yang untuk menghuraikannya. Contohnya misalnya hadis yang pertama mentafsirkan yang secara mujmal, ya. Mentafsirkan secara yang mujmal, ya itu maksudnya seperti masalah sholat tadi, aqimus sholat wa atuz zakah misalnya. Kemudian datang hadis Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti mana kamu melihat aku sholat, macam mana cara rukuk Nabi, macam mana cara sujud Nabi, berapa rakaat, macam mana berapa rakaat zuhur dan sebagainya. Begitu juga tentang masalah puasa, begitu juga masalah haji. Yang dalam Al-Quran itu secara mujmal kemudian ditafsirkan atau ditafsirkan melalui hadis. Kemudian juga mengkhususkan yang umum. Ya, mengkhususkan yang umum. Ya, ayat itu secara umum. Ya, misalnya Allah katakan yusikumullahu fi auladakum lizakari mithlu hadzi wal unsain. Allah mewasiatkan kepada kamu untuk kalau kamu sudah meninggal, wasiatkan kepada anak kamu sama laki-laki atau perempuan. Ini umum. Kemudian dikhususkan oleh ayat-ayat hadis Nabi yang mana Allah Rasul katakan nahnu masya'arul anbiya. Kami para nabi ini tidak mewarisi, la nurisu. Ya, kami tidak mewarisi, kemudian ma taraknahu sedekah. Apa yang kami tinggalkan itu adalah sebagai sedekah. Artinya ayat yang umum tadi, sedangkan orang lain selain dari para nabi itu mereka dianjurkan untuk berwasiat atau kepada ahli keluarga dia yang akan ditinggalkan, sedangkan nabi mereka tidak mewarisi, mereka tidak dibenarkan untuk mewarisi karena itu khusus untuk nabi sahaja. Begitu juga untuk yang ayat yang mutlak, kemudian nanti dikaitkan, ya, seperti contohnya misalkan ayat dalam surah Al-Maidah itu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Seorang pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka dipotong kedua tangan mereka. Di sini pun tidak dijelaskan tangan yang mana yang akan dipotong. Sebab itulah datang hadis untuk mengkaitkan pemotong pertama misalnya dipotong tangan kanan sampai ke sendi pergelangan tangan tersebut. Begitu juga kali kedua mencuri, begitu juga kali ketiga dan seterusnya. Kemudian yang ketiga pula, hadis itu adalah sebagai landasan tasyri' atau penetapan hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Secara tersendirinya, ya, secara tersendirinya hadis itu adalah sebagai landasan hukum. Kemudian juga hadis itu adalah menetapkan yang halal ataupun mengharamkan sesuatu yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Dan ini juga nanti ada yang akan dihuraikan melalui para orang-orang pakar dia, sama ada melalui ijma' para ulama dan sebagainya. Oke, kemudian seterusnya adalah sikap manusia terhadap hadis Nabi. Ya, sikap manusia terhadap hadis Nabi. Yang pertama adalah menolak sunnah. Ini menolak sunnah ataupun ingkar sunnah. Ya. Menolak sunnah ataupun ingkar sunnah. Sebelum kita masuk kepada orang yang menolak sunnah atau ingkar sunnah, sejarah sikap manusia terhadap hadis Nabi ini telah bermula sebetulnya di zaman ketika timbulnya zaman fitnah, yaitu zaman Ali, ataupun zaman Utsman lagi di zaman Ali, golongan-golongan Syiah, kemudian golongan-golongan Khawarij, kemudian juga golongan Mu'tazilah. Yang misalnya golongan Syiah yang mereka yang terlalu ekstrim kepada Ali, yang mengatakan Muawiyah itu merampas kekuasaan Ali, yang mana secara orang-orang yang menyokong Muawiyah dan sudah tentu dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Sedangkan para sahabat seperti Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain itu adalah orang-orang yang siqah dan yang adil. Ketika mereka seperti Aisyah contohnya, ketika mereka ini dijarah atau ketika mereka itu dikafirkan oleh orang-orang Syiah yang mereka sedangkan mereka ini adalah ulama para sahabat yang adil, sudah tentulah otomatis secara tak langsung mereka telah menolak sunnah Nabi. Karena kebanyakan hadis itu bersumber juga daripada sahabat-sahabat Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah golongan Khawarij pun sama, yang mereka yang keluar daripada golongan ini, yang mereka juga mengkafirkan, ya, golongan di antara para sahabat-sahabat yang dalam peperangan Jamal dengan peperangan Siffin lebih kurang sama. Kemudian yang ketiga pula golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah, mereka ini ada yang sebahagian, ya. Ada yang sebahagian mereka menerima hadis, ada yang sebahagian lagi menolak. Seperti
golongan Al-Wasiliyah, yaitu Wasil bin Atha, yang dipelopori oleh Wasil bin Atha, mereka menerima sebahagian kemudian menolak sebahagian. Kemudian yang kedua adalah Al-Amrawiyah. Ya, Al-Amrawiyah ini adalah Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini juga adalah orang yang hampir sama dengan Mu'tazilah. Ya. Kemudian ada golongan Al-Huzailiyah. Al-Huzailiyah ini mereka menolak hadis ahad. Mereka pun dan mereka menerima mutawatir. Ya, mereka menerima mutawatir dan mereka menolak hadis ahad. Yang kalau mutawatir kita tahulah dia qat'i, sedangkan yang ahad itu adalah bersifat zoni. Walaupun bersifat zoni, tapi para ulama masih menguatkan pendapat mereka yang mengatakan bahwa hadis ahad itu masih boleh dijadikan sebagai hujjah. Yang Mu'tazilah mereka tolak ya. Sedangkan yang An-Nazamiyah yang mereka itu hanya menerima hadis mutawatir, tapi dalam masa yang sama mutawatir itu pun mereka masih keraguan lagi, tidak 100% mereka terima. Ya orang-orang yang ada hadis ini atau sunnah itu ya, ada yang sebahagian, ada pun yang terima sebahagian. Seterusnya adalah kalau kita perhatikan di zaman sekarang ada golongan-golongan yang dipanggil sebagai golongan Al-Qur'aniyun. Golongan Qur'aniyin itu adalah orang-orang yang berlandaskan hukum itu pada Al-Quran sahaja. Sedangkan hadis tak. Mereka tidak menerima hadis. Ya, seperti gerakan ini sebetulnya telah dikembangkan dulu seperti di India. Mereka telah kembangkan ianya di India. Kemudian ianya merebak sampai ke Amerika. Kemudian seperti golongan-golongan ini dipelopori oleh seperti golongan Ahmad Barwis, Al-Hafiz Muhammad Aslam, dan sebagainya. Kemudian ada lagi golongan anti-sekularisme. Golongan sekularisme yang mana mereka ini adalah orang-orang yang akademi, tetapi mereka banyak belajar ke negara barat. Akhirnya mereka mulailah mengotak-atik hadis itu sesuai dengan kepentingan mereka. Ini telah masuk keseluruhan, seperti mereka berumah sunnah, namun memahaminya dengan berbagai takwil atau interpretasi seperti orang yang silo dengan barat atau pluralisme. Ya, seperti kalau misalnya kalau di Malaysia ini ada dipanggil sebagai Kasim Ahmad. Ya, Kasim Ahmad itu otomatis dia menolak as-sunnah. Kalau di Indonesia ada kita panggil seperti Muhammad Irham Sutarto. Saya pun tak kenal yang mana orangnya. Kemudian Nur Hasan Ubaidah Lubis Amir dan yang lain, mereka juga menolak as-sunnah ini. Kemudian penolakan sunnah itu sebetulnya telah bermula dulu lama ya. Ketika penyebaran hadis-hadis palsu pun lagi di pada abad ke-10 Hijriah, sudah mulai hadis itu dipalsukan mengikut kepada hawa nafsu, kemudian mengikut selera mereka atau mengikut kepada dukungan atau sokongan-sokongan yang ingin dekat kepada kerajaan, yang ingin kepada kekhalifahan. Kalau kita perhatikan ada hadis, contohnya kalau orang berniaga, dia akan reka-reka hadis tentang berniaga. Contohnya misalnya al-bazinjanu ada kuludak. Bazinjan itu maksudnya terung itu adalah obat, segala obat. Ini masih pelik. Tidak ada hadis dari para nabi. Tapi untuk melariskan dia punya jualan, maka dia reka-reka hadis lah. Contohnya misalnya al-bittih. Al-bittih itu ma'uha, ya. Airnya itu adalah misalnya daripada surga ya. Kemudian rasanya itu al-halawatu min halawatil jannah, contohnya. Rasanya itu adalah manisnya itu adalah daripada manis-manis surga. Ini untuk melaris dagangan mereka, maka mereka membuat hadis. Kemudian pada abad ke-10 lahirlah Imam Syafi'i. Ya, beliaulah orang yang pertama sebetulnya yang mulai mengarang kitab-kitab seperti Al-Um dengan Ar-Risalah. Makanya beliau dipanggil sebagai Nasirus Sunnah. Kemudian selepas beliau itu ya lahir pula para orientalis. Ya, para orientalis yang mana seperti Goldziher, ya kita mungkin paham Goldziher, kemudian lahir pula seperti Joseph Scott, yang mana mereka itu belajar ilmu hadis ini tujuannya adalah untuk supaya mengotak-atik hadis tuh, mengotak-atik hadis itu supaya hadis itu boleh dikelirukan oleh orang Islam itu sendiri. Tetapi Allah tidak walaupun dalam kalau Al-Qur'an memang Allah jaga, tetapi hadis pun juga Allah jaga. Ya. Lahirlah ulama-ulama yang hebat untuk menolak kitab-kitab mereka ini, atau seperti contohnya adalah Dr. Mustafa Al-Azami, ya. Kemudian contohnya misalnya Dr. Mustafa As-Sibai, ya. Kemudian lahir pula seperti
Muhammad Al-Ajad Al-Khatib, ya. Kemudian yang lahir pula lah yang menulis buku tentang kaifan ta'amal sunnah ini seperti Yusuf Al-Qaradawi dan sebagainya ya. Dan banyak lagi sebetulnya yang lain yang mereka ini menolak atau ujahan-ujahan para orientalis yang mengatakan hadis itu begini dan begini. Oke, ada pula orang yang meremehkan sunnah. Ada orang yang meremehkan sunnah, yang mengatakan apa namanya, ya banyak kalau di negara kita banyak orang yang suka meremehkan sunnah. Allah katanya ini kan gini, gini kan gini, tak payahlah ini ginilah, semua segala macam. Padahal sebetulnya kalau mereka meremehkan sunnah, seolah-olah mereka meremehkan Nabi itu sendiri. Sedangkan sunnah itu berasal dari para Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalau kita tanyakan kepada mereka, ada dua pilihan. Misalnya ada yang makruh, misalkan ada yang makruh, ada yang sunnah. Contohnya misalnya merokok. Mungkin pandangan sebagian orang mengatakan bahwa rokok itu makruh. Kalau kita suruh pilih antara merokok dengan tidak merokok, mungkin mereka mengatakan, tak apalah ini kan makruh sahaja. Contohlah ya, dan sebagainya. Oke. Seterusnya adalah macam mana sikap para ulama, sikap para sahabat. Sikap para sahabat terhadap sunnah Nabi. Contohnya misalnya banyak lagi para sahabat Nabi ini. Cuma saya ambil di sini beberapa sahaja. Misalnya Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan tidak sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kecuali aku melakukannya. Ya, tiada sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi kecuali aku melakukannya, dan aku tidak pernah meninggalkannya. Ya, aku khawatir jika aku meninggalkan sedikit saja yang beliau perintahkan, maka seolah aku akan menyimpang. Ya, kemudian Umar bin Khattab, mungkin sebahagian kita pernah mendengar ketika ada hadis Nabi tentang beliau memegang Hajarul Aswad. Ya, beliau memegang Hajarul Aswad. Apa kata beliau? Kalau bukan ya, lau anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau sekiranya aku tidak melihat Nabi mencium kamu, maka sungguh saya tidak akan mencium kamu. Artinya walaupun dia tak tahu sebetulnya apa fungsi yang pertama, tapi karena ketika beliau melihat Nabi berbuat seperti itu, beliau pun buat. Ini sikap para sahabat. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sederhana dalam melakukan sunnah itu adalah lebih baik daripada kita banyak melakukan amalan yang bid'ah lah. Sesederhana apapun kita itu lagi bagus daripada kita banyak melakukan amalan yang mungkin kita katakan itu bagus tapi sebetulnya tidak bagus menurut sunnah. Kemudian Ibnu Umar pula mengatakan kalau di antara para sahabat itu yang paling persis suka meniru Nabi itu adalah Ibnu Umar. Ya, yang paling sangat suka meniru Nabi itu dalam segi bersunnah ini adalah Ibnu Umar, sehingga para sahabat Nabi yang lain mengatakan seperti Nafi ini. Nafi itu adalah maula kepada Ibnu Umar ini. Beliau mengatakan seolah-olah Ibnu Umar itu adalah orang gila apabila beliau mengamalkan sunnah Nabi. Ini menunjukkan kehebatan mereka ketika mereka berpegang dengan sunnah Rasul ya. Begitu juga seperti Abdullah bin Abbas. Makanya Abdullah bin Abbas pun sama. Ya, beliau juga orang yang sangat komitmen dengan sunnah Rasulullah SAW. Oke, baik. Seterusnya adalah di dalam memahami sunnah Nabi, ya, di sini sunnah Nabi itu adalah sunnah Nabi itu adalah memiliki 3 karakteristik. Sunnah Nabi itu adalah memiliki 3 karakteristik. Yang pertama adalah komprehensif. Komprehensif itu maksudnya sumul ya, mengandungi segala lini kehidupan, sama ada yang bersifat vertikal ataupun bersifat horizontal. Ini sunnah Nabi. Yang kedua adalah bermanhaj mutawazun. Artinya adalah pertengahan. Hadis Nabi itu adalah seimbang. Seimbang antara jasmani dengan rohani, seimbang antara dunia dengan akhirat, seimbang antara realiti dengan idealitas atau realitas dengan idealitas, kemudian seimbang antara teori dengan aplikasi, ya, seimbang antara yang nampak dengan yang tidak nampak, seimbang antara kebebasan dengan tanggung jawab, seimbang antara individu dengan kelompok, kemudian seimbang antara yang ittiba dengan yang ibtidah. Oke. Kemudian juga hadis Nabi itu adalah muyassar, manhajul muyassar. Maksudnya hadis Nabi itu adalah memudahkan, tidak ada menyusahkan orang.
yang memudahkan. Melihat apa ini Yusuf Qaradawi mengatakan bermula daripada karakteristik hadis Nabi tadi, ya, maka yang harus kita hindari daripada berinteraksi dengan sunnah Nabi itu adalah yang pertama bersikap ekstrim terhadap hadis. Bersikap ekstrim itu yang terlalu melampau lah. Oh kalau begini harus begini je, tak boleh begitu. Ini ekstrim. Yang kedua adalah kita menghindari manipulasi daripada orang-orang yang jahat, ya, intihalul mutahilin, penipuan daripada orang-orang yang jahat. Kemudian ta'wil al-jahilin, kemudian tafsiran daripada orang-orang yang jahil. Ini kata-kata Yusuf Qaradawi. Oleh sebab itu cara kita dalam memahami hadis, melihat daripada apa yang saya cakap tadi adalah kita ambil yang secara al-mutawasid, kita ambil secara yang moderate atau yang pertengahan, tidak berlebihan di dalam hadis ini, kemudian juga tidak kita terlalu yang sesat, ya, tidak terlalu sesat ataupun jahil terhadap hadis ini. Kemudian di dalam berinteraksi dengan sunnah ini ada beberapa prinsip-prinsip dasar yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah meneliti dengan seksama kesahihan sunnah dengan kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama hadis, ya. Kesahihan sunnah dengan kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama hadis. Maka kita mesti meneliti. Orang-orang yang pakar dalam hadis dia mesti ada ilmu nih, ya, dia akan teliti. Kemudian selepas dia pelajari, dia teliti, lepas itu diamalkan. Kemudian dia mesti merujuk pakar hadis atau ulama hadis. Nah, para ulama hadis ya telah banyak yang mengarang buku-buku ulum hadis dan sebagainya. Kalau kita perhatikan kata Ibnu Salah itu, malah cabang ilmu hadis itu sahaja dalam hadis itu ada sampai sekitar beliau mengatakan sampai 65 ilmu yang terkandung dalam ulum hadis itu. Kalau Imam Isyuti dalam Tadrib Rawi, beliau mengatakan hampir 93 lebih ulum hadis, ilmu yang terkandung dalam ulum hadis. Ya banyaklah, ada ilmu jarh dan ta'dilnya, ada nasih dan mansukhnya, ada hadis cara mengetahui hadis dhaifnya, hadis mu'allaq, mu'adzal dan sebagainya, itu banyak lagi, ya. Ada tentang ilmu tentang matannya, ilmu tentang masalah sanadnya, dan sebagainya. Banyak lagi. Pantaslah mereka mengatakan seperti itu. Kemudian juga kita mesti memahami teks Nabi itu dengan baik dari segi bahasa, ya, dari segi bahasa, kemudian dari segi asbabun wurud, sebab datang hadis itu, konteks dari teks Al-Qur'an. Kita mesti memahami hadis dari segi itu. Nanti dari segi memahami hadis itu nanti kita akan nampak dari segi bahasa itu macam mana maksudnya. Kemudian kita boleh membedakan antara hadis yang diucapkan dalam rangka menyampaikan dakwah dan yang bukan, atau antara sunnah yang mengandung muatan hukum dan yang tidak, ya. Karena ada hadis di zaman Nabi yang sampaikan ketika itu adalah hanya untuk konteks dakwah Nabi. Kemudian itu di zaman Nabi. Lepas itu ada kita akan lihat dari segi historis dia, kemudian juga kita akan lihat nanti dari segi geografis dia, kemudian juga kita akan lihat nanti secara filosofis dia. Kemudian juga kita mesti memastikan teks hadis tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, baik itu dari Al-Quran ataupun hadis yang banyak jalan atau sanad hadis tersebut, atau banyak riwayat hadis tersebut. Ini cara-cara prinsip-prinsip dasar dalam berinteraksi dengan as-sunnah, saya singkat, ya. Kemudian seterusnya adalah metode memahami hadis yang perlu kita pahami. Metode memahami hadis yang perlu kita pahami, yang pertama adalah memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Ini maksudnya adalah hadis-hadis yang sahih biasanya mereka tidak akan bertentangan dengan petunjuk Al-Quran. Tapi majoriti hadis yang bertentangan dengan Al-Quran adalah hadis-hadis yang dhaif atau hadis-hadis yang lemah. Oke, misalnya adalah hadis, contohnya ada hadis Nabi, kalau kita kenal dalam hadis Al-Ghoronik. Al-Ghoronik itu adalah berhala-berhalanya para kafir Quraisy. Ya, dalam satu hadis itu dalam ayat Al-Qur'an Allah katakan afara'aitumul lata wal uzza wal manatu salisatul ukhra. Apa kata Rasulullah SAW? Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata wal Uzza itu, dan yang ketiga ada Al-Manah itu adalah yang paling terkemudian. Maksudnya yang paling hebat lah, begitu. Kemudian daripada suatu hadis Nabi pula ada dikatakan situ itu hadis ini lemah, seperti palsu, ya. Tilka al-gharanik al-ula, ya, wa in safa'atihinna la turja.
Di situ ada al-ghoronik, maksudnya sesungguhnya syafaat mereka itu diharapkan. Jadi seolah-olah orang kafir itu mengatakan ayat yang Al-Quran tadi itu selari dengan hadis Nabi ini sehingga mereka serono atau mereka tuh bahagia ketika itu. Padahal sebenarnya hadis itu adalah hadis yang palsu ataupun hadis yang lemah. Ya, ini tidak selari, ini tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Oke, kemudian yang seterusnya adalah hadis Nabi misalnya mengatakan suruhunna wa khalifuhunna. Ya, bermusyawarahlah kamu dengan istri-istri kamu, lepas itu nanti selisih pendapat dia. Ini juga bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan fa in arada fisalin an taradi minhuma wa tasawwurin fala junaha alaihima. Apabila kamu ingin menyusui anak kamu, maka kamu bermusyawarahlah dengan istri-istri kamu. Sedangkan dalam Al-Quran disuruh kita untuk bermusyawarah dengan para istri kita, tetapi ketika dalam hadis itu mengatakan kita selisih pendapat istri kita. Ini tak sesuai lah, artinya dia pertentangan. Kalau dia bertentangan, berarti hadis itu tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Oleh sebab itulah kita mesti memahami hadis itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Artinya dia selari. Apa maksud ayat itu? Selari dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian seterusnya adalah menghimpunkan hadis-hadis yang terjalin atau yang sama tema dia. Kalau kita belum paham, hadis ini adalah sangat bukan satu orang aja perawi dia, turut dia banyak. Jalan-jalan hadis itu banyak, ya. Turut hadis itu sangat banyak sekali. Oleh sebab itulah, kalau kita telah himpunkan hadis itu, maka kita kembali selepas kita himpunkan dalam satu tema, maka nanti boleh kita akan kembalikan yang umum ke khusus, yang mutasyabihat nanti yang samar-samar nanti boleh kembalikan kepada yang al-muhkam, yang jelas maknanya. Kemudian nanti misalnya yang al-mutlaq boleh kita kembalikan nanti kepada yang al-muqayyid, yang telah ada kait-kaitnya. Ini apa namanya? Yang kedua. Oke. Kemudian misalnya adalah contohnya misalnya dalam satu tema itu banyak hadis Nabi yang mengatakan tentang orang yang mengangkat kain di atas mata kaki itu adalah orang yang sombong. Sedangkan pada hadis yang lain ketika Abu Bakar ini adalah laki-laki yang kurus. Kalau kamu laki-laki yang kurus, jadi ketika dia memakai kain itu adalah seliwa dia itu atau kain itu terlalu turun-turun. Turun-turunnya Rasulullah, adakah aku ini juga termasuk orang yang sombong? Makanya ketika itu kata Nabi, tidak, kamu bukan orang yang sombong. Jadi oleh sebab itulah kalau kita lihat hadis itu macam tak bertolak belakang. Oleh sebab itulah hadis itu makanya kita temakan, kita ambil kesesuaian di situ bahwa ternyata orang yang sombong itu kalau sekiranya misalnya niat dia memang sombong lah. Tapi kalau misalnya dia tidak berniat sombong, makanya tidak ada masalah. Orang itu misalnya kaki selewa dia atau celana dia itu adalah di bawah mata kaki. Sebab itu kita mesti letakkan hadis-hadis yang satu tema yang sesuai dengan hadis tersebut. Lepas itu baru nanti kita combine-kan. Kemudian seterusnya adalah kemudian adalah mentarjihkan, oke? Sudah ya? Oke, kemudian misalnya hadis-hadis yang satu tema itu juga seperti misalnya pada satu hadis Nabi melarang atau Nabi menghinakan alat-alat pertanian. Ya, Nabi menghinakan suatu alat pertanian di zaman para sahabat. Kemudian pada hadis yang lain pula Nabi menyuruh para sahabat itu untuk bertani. Jadi maksudnya ini seolah bertentangan. Yang satu hal dia menghinakan, yang kedua pula dia memerintahkan. Jadi ketika disusun ikut kepada tema dia, Nabi menghinakan alat pertanian tersebut karena mereka telah lalai daripada agama mereka. Kemudian ketika Nabi memerintahkan mereka untuk bertani, makanya tadi saya katakan bahwa aku jual materi ini Gigi. Kita mesti perhatikan dari segi asbabun wuru' hadis itu ataupun kenapa Nabi boleh mengatakan hadis itu begini dan begitu. Seterusnya adalah saya persingkat ya karena masa juga menggabungkan atau mentarjikan antara hadis-hadis yang kelihatannya kontradiktif atau bertentangan sama ada kita kompromikan atau tarjikan hadis-hadis yang kontradiktif atau misalnya kita nasi dan mansuhkan. Hadis yang bertentangan
Yang pertama hadis memerintahkan, contohnya yang kedua Nabi melarang. Misalnya hadis ziarah kubur misalnya. Dulu Nabi melarang para perempuan-perempuan untuk ziarah kubur. Kemudian pada satu kali pula Nabi memerintahkan para sahabat untuk ziarah kubur. Ini bertentangan. Lepas itu kita tarjihkan. Nabi melarang waktu itu adalah karena apa? Karena mungkin ketika itu orang di zaman jahiliyah adalah zaman yang lepas itu nanti dalam mentarjihkan ini kita lihat nasir dan mansukh. Mana hadis yang datang duluan, kemudian mana hadis yang datang kemudian. Kalau misalnya hadis itu datang kemudian dia memansuhkan hadis yang duluan, maka kita ambil yang hadis yang telah menasihkan itu, hadis yang datang kemudian. Ini cara dia ya. Kemudian Nabi memerintahkan mereka untuk berziarah kubur balik. Kemudian pada satu hari pula Nabi melarang para sahabat untuk menyimpan daging korban itu lebih daripada 3 hari. Lepas itu pada suatu hari pula Nabi tak berapa lama. Lepas itu Nabi menyuruh pula para sahabat, simpanlah sesuai dengan kadar kemampuan kamu. Oke, ini kita lihat mana yang ketika Nabi mengatakan ini melarang itu ada sebab dia. Ketika Nabi memerintahkan sekarang pun ada sebab dia balik. Oke, ini perlu kita perhatikan di situ. Kemudian juga memahami hadis itu mesti mempertimbangkan latar belakang situasi dan kondisinya ketika diucapkan. Ini maksudnya tadi contohnya misalnya adalah memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang. Nabi ketika mengucapkan itu adalah misalnya adalah ketika dulu Nabi mengatakan tentang masalah para sahabat ada satu hadis Nabi ketika dia melihat para sahabat ketika itu mencangkok pohon korma. Nabi mencangkok pohon korma. Lepas itu ketika itu kemudian selepas mereka mencangkok, Nabi mengatakan, kenapa kamu berbuat begini? Lepas itu hasil yang mereka cangkok, kemudian besoknya Nabi lalu balik di depan pokok korma tadi. Lepas itu Nabi tengok hasil pokok korma yang mereka cangkok itu tidak elok, ya, atau busuk lah, tidak elok. Lepas itu Nabi katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Jadi ini ketika Nabi mengatakan kalau seolah-olah dalam hadis itu Nabi tidak tahu tentang perkara dunia. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya Nabi mengatakan begitu dalam kehidupan kita memiliki kepakaran. Ada orang yang pakar dalam bidang pertanian, maka Nabi katakan kamu lebih pakar dalam bidang pertanian itu daripada aku. Itu sebabnya Nabi mengatakan. Lepas itu yang kedua mungkin ada orang yang pakar dalam bidang perdagangan, makanya mereka lah lebih diserahkan urusan itu kepada orang yang pakar dalam bidang tersebut. Ini maksudnya. Kemudian yang kelima adalah membedakan antara yang hakikat dengan yang majaz. Majaz itu artinya adalah kiasan. Ya, dalam hadis Nabi ini sangat banyak. Ya. Dalam hadis Nabi itu sangat banyak kalimat-kalimat majaz yang diungkap ya daripada kalimat hakikat. Ya, contohnya dalam satu hadis Nabi, sepeninggalku nanti akan meninggal seseorang yang tangannya panjang. Yang tangan yang panjang. Sehingga dari satu hadis Siti Aisyah itu mengatakan bahwa seolah-olah waktu itu siapa di antara kami yang perempuan-perempuan istri-istri Nabi itu yang tangan yang panjang. Sampai mereka mengukur tangan mereka itu dengan kayu ya. Siapa di antara mereka yang paling panjang tangan dia. Padahal maksud Nabi yang paling tangan yang panjang itu bukan secara hakikat tangan itu panjang, tapi kiasan. Orang yang panjang itu adalah orang yang bekerja, kemudian yang berusaha dengan tangan dia, lepas itu dia banyak bersedekah. Atau banyak dermawan. Ternyata selepas mereka lihat di antara daripada hadis Nabi itu muncul yang terbukti adalah Zainab yang meninggal. Ternyata Zainab itu bukan tangannya panjang, tangannya pendek aja, tetapi dia adalah orang yang banyak bekerja dan dia adalah orang yang banyak bersedekah. Ini pun juga perlu diperhatikan. Kemudian juga membedakan antara yang gaib dengan yang nyata. Maksudnya adalah ada hadis Nabi yang bercerita tentang masalah gaib, masalah alam kubur, masalah alam barzakh, masalah surga, masalah neraka, dan sebagainya. Dan juga kita mesti bezakan yang mana hadis untuk itu, mana hadis yang untuk sekarang. Misalnya ada dalam satu hadis Nabi itu mengatakan ada kita mengelilingi satu pokok dalam surga itu nanti adalah satu hari di dunia ini berbanding sekian ribu tahun lamanya di akhirat. Ya maksudnya itu kita kembalikan kepada Allah. Dan kita tidak boleh membawa dia kepada dunia nyata macam mana satu hari di sana dengan sekian tahun di sini kita tak boleh ambil kesimpulan tentang menghukum hadis tersebut ya. Kemudian yang seterusnya adalah memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis. Ini kita dari segi bahasa. Mesti kita paham makna dan konotasi kata dia. Yang populer sekarang itu adalah ketika Nabi kalimat taswir dengan musawir.
yaitu menggambar dengan tukang gambar. Di zaman Nabi dulu yang bermaksud menggambar itu adalah memahat, yang ada bayangan, seolah-olah yang mengukir yang ada bayangan. Itu yang Nabi larang dan Nabi haramkan, itu mereka neraka. Tapi orang yang sekarang, konotasi kata itu mereka katakan sebagai tukang gambar, tukang foto itu adalah sebagai musawir, atau sebagai musawir. Jadi konotasi kata yang di zaman Nabi dengan yang sekarang tidak sesuai. Oleh sebab itu, seperti saya kata tadi, kita mesti lihat kepada konotasi kata yang ada di zaman Nabi dengan yang ada di zaman modern. Sebab kita mesti lihat juga historis dia, kita lihat juga secara geografis dia, kemudian kita lihat secara filosofi dia. Kemudian, ini dah habis ya, saya persingkat saja. Kemudian, dalam memahami hadis Nabi juga, selain daripada ini, kita juga mesti paham asbabun wurud, latar belakang hadis itu muncul. Kemudian juga kita mesti paham dari segi ilmu bahasa Arab. Kemudian juga kita mesti paham ilmu tematik, ya, ilmu tematik atau hermeneutik. Dan kemudian juga kita mesti paham tarikh mutun hadis. Ya. Kemudian cara kita untuk mengambil kesimpulan dari para satu hadis, ya biasanya kalau misalnya hadis itu adalah datang, kemudian dia bertentangan dengan hadis yang lain, kita lihat mana yang lebih sahih. Kita kompromikan mana yang paling sahih, maka kita ambil yang paling sahih. Kalau tidak bisa kita lihat mana yang paling sahih, maka kita tarjihkan mana yang paling kalau boleh kita kompromikan dulu. Pasti kalau tidak boleh dikompromikan baru kita tarjihkan. Mana yang paling kuat antara A dengan B. Ya, mana yang paling kuat. Kemudian kalau tidak boleh juga ditarjihkan, kita lihat nasi dan mansukh. Mana hadis yang paling datang kemudian, mana yang hadis yang datang belakangan. Maka kita ambil yang belakangan. Kalau misalnya tidak dapat juga, maka kita mesti tawakuf daripada itu. Selagi kita dapatkan dalil yang kuat di antara kedua dia. Kalau misalnya datang di antara dua yang umum dengan yang khusus, maka kita ambil yang khusus. Jika ada yang bertentangan di antara yang muqayyad dengan yang mutlak, maka kita ambil yang muqayyad. Yang ada yang lah diikat dengan kekhususan di situ. Oke. Kemudian terakhir sekali kesimpulan, dalam memahami hadis secara benar itu tidaklah mudah. Ianya perlu kepakaran yang khusus, terutama paham dalam bidang hadis, dan perlukan penelitian yang mendalam oleh orang-orang yang pakarnya. Hatta saya sendiri pun sebetulnya tidak pakar dalam bidang ini. Cuma sekurang-kurangnya kita boleh berkongsi lah. Tapi kalau dalam bidang takhrij, dalam bidang ulum, insya Allah sebab saya memang dalam bidang saya sebetulnya itu dalam bidang takhrij. Kebetulan saya memang sebelum ini banyak mentakhrij hadis ya daripada master saya, daripada PhD saya. Tapi dalam bidang ini untuk secara meneliti hadis dengan metode memahami hadis secara modernism nih, saya belum pernah coba lagi. Tak pernah lagi macam mana kita nak mendapatkan dia. Padahal ini suatu ilmu yang paling menarik sekali sebetulnya untuk dikaji oleh orang-orang yang pakar di bidang ini. Walaupun memang ada kitab ya seperti yang Dr. Ali Mustafa Yaakob itu, dia telah ada buku tadi cara benar memahami hadis, dan beliau pun ada menulis di situ beberapa hadis yang memang dia susun sangat epik lah, sangat menarik lah bagi saya lah. Kemudian selain seperti saya katakan tadi, selain itu kita juga harus paham ilmu asbabun nurud hadis dan sebagainya. Oke. Mungkin itu saja mungkin daripada saya mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan saya. Kalau kesalahan itu mungkin daripada diri saya sendiri, jika sekiranya kebenaran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Arwansyah. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama, kita beri kesempatan bagi teman-teman untuk bertanya. 3 pertanyaan kita tampung di sesi pertama. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kita akan lebih mengutamakan teman-teman yang ingin bertanya secara langsung. Tapi di sini juga sudah ada pesan yang masuk ke saya yang bertanya. Tapi seperti janji kita tadi, kita persilahkan dulu teman-teman yang ingin bertanya secara langsung. Silahkan. Ya, ini sudah ada Muafi Himam. Ya, silahkan Muafi Himam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang hadis yang tentang tipe hadis yang beberapa kali menuai kontroversi, yaitu
hadis akhir zaman. Beberapa hari yang lalu saya lihat di Facebook teman, dia buat status yang memancing banyak komen, yaitu tentang hadis ini, la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimuna at-turka gitu kan. Dalam Sahih Muslim, di Sunan Abi Daud juga dijelaskan, tapi dengan kalimat bukan orang Turki tapi orang Kazan sama orang Karman. Terus di hadis yang lain dijelaskan orang India. Nah, bagaimana bagaimana cara kita menafsirkan dan memahamkan hadis-hadis akhir zaman yang kebanyakan kontroversi ini, hingga pada akhirnya tidak muncul kontroversi, wah ternyata orang Turki di akhir zaman nanti perang sama orang Islam gitu kan. Karena melalui hadis ini pun beberapa teman saya banyak yang komen, terutama teman-teman yang di Mesir yang memang anti Turki karena politiknya beda, yaitu ya memang orang Turki sekarang Islam, tapi nanti di akhir zaman kita perang sama orang Turki. Jadi bagaimana sikap kita seharusnya sebagai orang Muslim memahami hadis yang teksnya itu Turki, tetapi mungkin mempunyai konteks yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Boleh kamu ulang balik teks hadis dia? Yang itu hadis Muslim, teks awalnya adalah anna Rasulullah SAW qala la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimuna at-turka qauman juhum dan lain-lain itu. Di sisi lain di Abi Daud bukan orang Turki tapi orang Khazan dan orang Karman. Gitu. Oke, baik. Saya coba ya, walaupun saya tidak pakar di bidang saya tidak pakar dalam bidang turuk fahmul hadis nih, tetapi saya takat yang saya baca tentang hadis-hadis tentang masalah akhir zaman itu adalah saya tak pernah lagi jumpai lagi tentang masalah hadis yang berkaitan tentang Turki ini. Saya tidak pernah lagi menjumpai hadis-hadis yang berkaitan tentang kalimat Turki ini. Sikap kita jadi saya tidak berani saya tidak berani untuk menghuraikan, saya takut salah ya. Saya takut salah nanti jika sampai ini hadis Nabi, dan saya tidak berani untuk selagi saya ternampak lagi hadis itu, saya tidak berani nak menjawab apakah kedudukan hadis itu adalah sahih ke atau misalnya hadis itu adalah tidak. Ya, seperti itu. Sebab saya ada membaca buku tentang akhir zaman ini, jadi saya tidak pernah menjumpai lagi. Mungkin ada orang-orang lain yang menjumpai kalimat Turki itu maksudnya apa. Ya seperti yang saya kata tadi, dalam memahami hadis kita mesti lihat konotasi atau bahasa hadis itu sendiri. Kemana pergi kalimat tersebut? Adakah hadis itu adalah hanya khas untuk yang sekarang atau mungkin yang dulu pernah berlaku di zaman Nabi? Wallahu alam. Sebab kalau kita lihat dari segi matan hadisnya, adakah Turki itu sudah dikenal waktu Nabi mengucapkan hadis itu? Adakah hadis itu telah dikenal, Turki itu dikenal oleh Nabi ketika beliau mengucapkan hadis? Sebab itu kita lihat historis hadis itu keluar dulu. Tapi selagi dia tak nampak lagi historis dia, saya tak berani mengatakan betulkah hadis itu tidak. Cuma sikap kita, yang masalah akhir zaman ini memang sekarang tengah hangat-hangat tentang masalah huru hara, mengatakan inilah atau begitulah, beginilah. Bagi saya sendiri, ini pandangan saya sendirilah. Hatta jangankan itu, seperti Imam Qurtubi, imam-imam yang lain yang telah memprediksi hadis itu akan akhir zaman itu akan timbul kiamat begini. Ada yang mengatakan sekian Masehi, tapi ternyata sampai faktanya tidak terjadi. Oleh sebab itu, kita yang sebagai Indonesia, sebetulnya kita bukan orang Turki, jadi kita tak perlu bersikap apapun. Kita orang Indonesia yang belajar di Turki. Melainkan kalau orang Turki sendiri yang komplain, ini kenapa boleh begini? Cuma sebagai orang yang Islam, saya sendiri kalau memahami ada yang kontradiktif, saya lebih suka tawakuf. Dan kita imani sahaja apa yang kita imani sahaja, apa yang telah ada daripada hadis Nabi. Lepas tu kalau kita tak mampu rasanya untuk untuk mengomen dia, kita tawakuf. Yang kedua adalah kita mempersiapkan diri kita untuk kehadapan, untuk amal kita ke hadapan. Ya, itu saja mungkin pandangan saya. Wallahu a'lam bishawab.
Minta maaf ya kalau tidak puas. Sebetulnya saya tidak berapa suka tentang diskusi ini karena memang yalah saya takut saya pribadi dalam diskusi itu dari mana-mana dari dulu pun saya paling suka bertawakuf karena saya mengikut komitmennya para sahabat. Kalau para sahabat Nabi, kalau mereka ada yang lebih hebat daripada mereka, mereka akan lemparkan soalan itu kepada orang yang lebih pakar lagi daripada dia. Karena apa? Karena ketergelinciran kata itu nanti akan menjadi fitnah yang lebih hebat dan dia akan memikulkan kita nanti di akhirat sana seperti yang sekarang orang Padang difitnah Pancasilais lah yang ada di Indonesia sekarang ini. Dari kata-kata dia itu menyebarlah fitnah. Jadi saya sendiri pun dari segi ilmiah nih, kalau kita tak mampu untuk berilmiah dari segi dari segi fakta dia, kalau saya pribadi saya lebih banyak bertawakuf. Begitu juga dengan kalau misalnya kita ada ilmu di bidang itu. Wallahu a'lam. Gimana Bapak Muhafi Himam? Itu saja sih. Memang, terima kasih. Kalau masalah penafsiran hadis, komentar saya ya, kalau masalah penafsiran hadis, terutama hadis akhir zaman, memang akan muncul banyak pemaknaan. Jadi memang alangkah saya nggak tahu. Jadi bagaimana nanti teman-teman yang tidak tahu dan dijelaskan hadis itu akan oh iya kok gitu ya. Nah, itu saja. Jadi mungkin saya juga nggak tahu, jadi saya juga nggak bisa komentar. Iya, sama. Kita tidak akan hina apabila kita tidak tahu. Ya, seperti Ahmad bin Hanbal pun banyak ditanya soalan, dia pun tak tahu. Ya. Insya Allah Imam Malik sendiri pun sama. Jadi kalau bagi saya sendiri, kadang walaupun saya pernah membaca pun, jika sekiranya misalkan tidak pasti, saya lebih banyak berhati-hati. Apalagi dalam ilmu yang memang betul-betul dia di bidang inilah, memang hadis itu. Wallahu a'lam. Yang lain? Kalau misalnya yang lain, ini adakah teman-teman yang ingin bertanya secara langsung lagi? Tentang pengalaman tidak ada. Siapa yang ingin masuk? Kalau tidak ada, siapa yang ingin menyambung belajar ke sini, ke contohnya misalnya boleh saya. Oh iya benar. Yang ingin sambung PhD ya. Ini Ustadz, ada pertanyaan ini yang pertanyaannya yang masuk ke saya. Ini sangat mewakili kegelisahan ini anak-anak milenial. Nah, jadi begini, pertanyaannya ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tapi kesimpulannya seperti ini. Sekarang kan anak milenial itu dekat dengan media sosial, Instagram, Facebook, YouTube. Nah, di sana mereka mendapatkan sharing hadis-hadis. Nah, tapi mereka tanpa mengetahui ini hadisnya dhaif kah, ini hadisnya sahih kah, ini hadisnya mutawatir kah. Nah, bagaimana? Jadi pertanyaannya adalah gini, bagaimana untuk membedakan hadis-hadis ini, mana yang dhaif, mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang ahad. Okay. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum beramal dengan hadis dhaif. Oke, baik ya. Ini soal saya coba jawab lah. Sebab yang pertama itu adalah soalan pertama itu bidang saya. Memang yang pertama adalah cara untuk membezakan itu kita mesti pakar dalam bidang ilmu takhrij hadis. Kita mesti pakar dalam ilmu takhrij hadis. Takhrij hadis itu adalah takhrij itu berasal dari bahasa Arab yang bermaksud adalah kharaja, yakhruju, ikhrajan. Yaitu mengeluarkan hadis itu daripada sumber asal. Mengeluarkan hadis itu daripada sumber asal. Dan kita mesti merujuk kepada kitab yang kita mau tabar dalam bidang hadis. Ya, contohnya memang betul yang disoal dan saya pun sebelum ini pun juga mengkaji bidang ini hadis-hadis yang menyebar di media sosial, kemudian kita nak menghukum dia palsu ke, dhaif ke, hasan ke, sahih, kita mesti takhrij hadis itu dulu. Kita mesti takhrij hadis itu dan dia ada metode dia. Metode takhrij itu banyak lagi sebetulnya. Ada metode takhrij bilafzi lah, ada metode takhrij dengan bil komputer pun ada juga yang kontemporari. Jadi kesimpulannya sambil dipahami, hadis itu mesti kita kembalikan kepada sumber asal dia, yaitu mesti kita takhrijkan hadis itu. Selepas kita takhrij nanti, dari situ nanti kita akan nampak dari segi sanad, dari segi matan. Kalau misalnya sanad dia, kemudian kita akan nampak turuk dia.
Berapa banyak turuk, lepas tu nanti adakah hadis itu lemah, adakah dia disokong, kemudian selepas nampak turuk nanti baru kita kembali kepada dirasa asanid. Selepas kita belajar dirasa asanid, baru kita nampak rijal hadis itu adakah mereka disikohkan ulama, adakah mereka itu kan atau dijarah, adakah mereka itu ditakdil. Jika sekiranya misalkan hadis itu misalnya ditakdil, kemudian disokong oleh hadis-hadis yang lain, mungkin darjatnya akan dapat kita ketahui di situ. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang masalah beramal dengan hadis lemah. Oke, ini ada beberapa kriteria. Yang pertama boleh beramal dengan hadis dhaif. Kalau saya ambil dari perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani, beramal dengan hadis dhaif dari segi hukum hakam, itu kata para ulama, dari segi hukum hakam, dari segi akidah maka tidak bolehlah. Dari segi akidah itu kita tidak boleh beramal dengan hadis lemah, ya, sebab itu akidah. Kemudian dari segi hukum hakam, maka itu ada ikhtilaf di situ. Salah satunya seperti perkataan Ibnu Hajar bahwa boleh beramal dengan hadis dhaif tapi dengan beberapa syarat. Ya, beberapa syarat. Yang pertama syaratnya adalah mesti ada hadis itu tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Yang kedua adalah hadis itu pula kata-katanya itu tidak pelik, tidak aneh. Lepas itu yang ketiga pula adalah hadis tersebut syaratnya mesti ada penyokong yang lain. Ini barulah boleh kita untuk diamalkan. Cuma seperti yang saya kata tadi, untuk kembali kita kepada cara memahami hadis, bahwa dalam memahami hadis itu ada teks, ada kontekstual. Ya, ada teks, ada kontekstual. Ada orang-orang yang mereka memahami hadis secara teks itu saja. Macam kita katakan tadi lah, di Indonesia kan banyak juga berlaku pasal isbal tadi. Ketika mereka melihat pasal teks hadis itu isbal itu adalah haram, haram, atau kepas itu orang mengatakan ada hadis itu kan mengatakan kalau kita isbal kan haram. Oh gini sampai mereka ekstrim dengan benda itu, seolah-olah itu jelas hadis dia. Padahal sebenarnya ada hadis-hadis lain yang mengatakan tak isbal pun tidak ada masalah. Seperti yang daripada Abu Bakar tadi. Karena saya pun punya kawan yang di Bukit Tinggi itu, ada satu kawan saya, dia penceramah. Lepas tu dia memang sangat ekstrim lah dalam bidang ni. Lepas tu dia katalah kepada jemaah dia bahwa kita mesti isbal. Hatta kita pakai jubah kalau kita pergi masuk kantor atau pejabat. Lalu ketika dia jumpa kawan yang tidak isbal tu pergi ke pejabat, lepas tu dia marah kepada kawan tu sampai mereka bertumbuk lah. Atau bertumbuk itu maksudnya bertengkar, berantam, ya. Ini pun kita perlu untuk garis bawahi juga, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu secara ringkas saja saya bagi. Terima kasih Ustadz. Nah, yang bisa saya simpulkan bahwa ketika kita ingin beramal dengan hadis dhaif itu bisa dijadikan landasan untuk beramal, bisa, tapi dengan 3 syarat. Hadis itu tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Kemudian, dia sebenarnya ada boleh hadis beramal hadis dari segi akidah, ada boleh beramal hadis dhaif dengan segi hukum hakam, ada beramal dengan hadis dhaif dari segi maghazi itu peperangan Nabi, ada beramal hadis dhaif itu dengan dengan qiraah, dengan pembacaan, di banyak sebetulnya. Cuma saya lebih simpulkan tadi kepada hukum hakam lah. Iya benar. Yang ditanyakan juga mengenai hukum. Ya, sebab itu tadi saya ambil daripada perkataan Ibnu Hajar tadi, dibenarkan tetapi dengan beberapa syarat tadilah. Ya. Berarti beramal dengan hadis dhaif dalam konteks hukum hakam atau syariat itu diperbolehkan, yaitu dengan syarat hadis tidak bertentangan, kalimat-kalimat atau kata-katanya tidak rancu atau aneh, dan kemudian ada penyokong dari hadis-hadis yang lebih kuat kedudukannya. Nah, tapi Ustadz, ini pertanyaan yang pertama ini loh. Kan kita ini orang awam ya, kita itu nggak paham ilmu takhrij, kita nggak paham itu takdil, kita nggak paham siapa perawi-perawi hadis. Secara simpelnya untuk anak milenial agar kita tahu, ini hadis gitu. Itu gimana? Oke, secara simpelnya adalah kamu mesti merujuk kepada pakar dia.
Saya nak cerita. Sebab tadi sebetulnya ada beberapa part atau poin yang tadi sebetulnya saya tidak sampaikan. Selain kita memastikan teks hadis tu, kita mesti kita mesti kembali atau merujuk kepada ahli atau pakar dalam bidang, atau harus merujuk kepada pakar atau bidang dalam bidang ini. Sebab segala orang yang berobat pun dia akan merujuk kepada pakar. Sakit jantung pun dia akan merujuk kepada orang yang sakit jantung. Orang yang pakar dalam bidang mata, dia mesti akan orang sakit pun mesti merujuk kepada pakar mata. Begitu juga dengan hadis, yang bagi student yang tidak paham, dia mesti merujuk ke situ. Kalau sekiranya dia tidak mampu merujuk, maka dia belajar. Dia belajar bidang itu. Dia mesti belajar bidang itu. Dan selepas belajar, dalam takhrij, dia selain daripada teori, dia ada praktikal dia. Lepas dari segi praktik itu nanti kita akan dapat hasil tuh. Oh, ternyata hadis itu begini. Kalau kita tak praktikkan, dia tak akan nampak. Mempraktikkan itulah makanya kita rujuk kembali kepada buku asal dia. Oke, baik. Berarti ini anak milenial, kalau kita nggak paham ilmu hadis, setidaknya kita kenal satu ahli pakar hadis. Ya, kita rujuk kepada mereka. Kita rujuk kepada mereka. Oke. Boleh dia buat sendiri, tapi dia mesti belajarlah metode itu. Boleh dia buat sendiri. Iya, benar. Dia mesti Ya, boleh buat sendiri, tapi ya harus belajar ilmu takhrij hadis, harus kenal para rijalul hadis, gitu kan? Harus ilmu hadisnya harus dikuasai. Nah, 2 pertanyaan lagi karena mengingat waktu. Sudah masuk pertanyaan di saya melalui chatting, tapi saya sebagai kali ini saya beri kesempatan untuk yang nanya raise hand dulu. Ada yang ingin bertanya, raise hand? Oke, kalau tidak ada, saya ingin membacakan pertanyaan yang masuk dari saudara Syafrianto. Nah, beliau bertanya seperti ini. Dinyatakan di buku At-Tafkir Al-Islami yang merupakan salah satu buku mutabanat kita, bahwa doa tidak menolak qadar, tidak mengubah qada, dan tidak pula mengubah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ada nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah yang tampaknya bagi saya bahwa itu berbeda dengan pemahaman ini. Dinyatakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sabda beliau, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang menolak qada kecuali doa. Dan banyak hadis lainnya dengan makna ini. Hadis-hadis ini menetapkan bahwa dosa bila mengubah al-qadar atau takdir. Lalu bagaimana memperlakukan kontradiksi antara apa yang dinyatakan di buku-buku tersebut dengan nas-nas ini? Mohon penjelasannya. Baik. Beliau ini adalah student saya. Beliau sekarang jadi dosen di Akabah Bukit Tinggi. Walaupun sebetulnya saya nampak dari dia hadir ke sini. Oke, tak ada masalah. Dia berkaitan tentang masalah qada dan qadar. Ini pandangan saya juga. Yang seperti dia katakan la yaruddul qada illa bidu'a. Tapi saya kurang paham sebetulnya. Apa yang dia nak soal itu tentang apa sebetulnya? Apa maksudnya yang dia nak soal tadi tentang apa? Dia nak tanya tentang masalah apa tadi? Oleh ulang balik. Ya boleh. Mungkin simpulkan. Ya mungkin gini. Yang saya paham seperti ini. Padahal tidak ada sesuatu hal yang dapat mengubah qada atau qadar. Tapi kemudian sabda Rasulullah, memang tidak ada sesuatu hal yang dapat merubah qada, tapi doa bisa merubah. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini gitu? Bukannya di dalam Al-Quran itu bahwa segala sesuatu Lauhul Mahfuz sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Nah, itu yang saya paham sebagai moderator. Tapi kalau bukan seperti ini. Ya, paham ya. Oke, baik. Saya pernah ada satu buku ya. Buku serial Akidah Islam ya, menurut Al-Quran dan Sunnah yang dikarang oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar ya. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar ini beliau mengarang buku di antara kajian beliau salah satunya adalah tentang masalah qada dan qadar. Ya. Betul. Salah satu keimanan kita adalah qadar dan qada. Dalam satu hadis Arba'in Nawawi pun ada diceritakan satu hadis bahwa manusia itu nanti sudah masuk surga. Ya.
sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz. Dan kemudian ada sebahagian mereka juga masuk neraka sudah ditentukan oleh di Lauhil Mahfuz. Kemudian macam mana kita untuk mengetahui adakah mereka itu ikut kepada qadar hadis tadi, qadar yang telah ditentukan Allah itu, atau misalnya boleh dirubah lagi. Maka selepas saya membaca buku ini, bahwa betul lah doa tadi yang hadis Nabi itu, bahwa walaupun kita telah ditentukan, qadar kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita masih boleh rubah lagi. Contoh misalnya adalah masalah rezeki kita, lepas itu masalah jodoh, masalah maut, ya, walaupun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita mesti boleh ada dengan ikhtiar. Ikhtiar itu salah satunya adalah melalui doa. Dan doa dengan usaha melalui doa dan qada yang telah ditentukan tadi itu adalah boleh berubah seperti yang dikatakan oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar dengan doa seorang muslim tersebut. Cuma buku yang tentang tafkir Islami tadi saya pun tak pernah membaca lagi siapa pengarang dia dan apa isinya, wallahu alam bisawab. Tapi itu pandangan saya bahwa ketentuan yang Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz itu adalah seperti dikatakan Sulaiman Al-Ashqar, boleh kita rubah dengan usaha ataupun dengan ikhtiar kita ataupun dengan doa kita itu sendiri. Misal contohnya kita telah berangan-angan bahwa sesuatu itu adalah menjadi milik kita, atau itulah jodoh kita, sampai kita dah bertunang pun dengan orang sebelah rumah. Berarti setelah kita pikir, oh inilah jodohku, inilah takdirku, inilah ini. Oh ternyata orang sebelah itu doa siang malam sampai di tahajud terlupa-lupa, ya Allah tolonglah orang itulah jadi suamiku. Akhirnya, ini banyak kejadian. Akhirnya dia akan pindahlah kepada orang yang sebelah. Ya, ini maksudnya bukan kita saya pun tidak prosesnya itu kita tidak paham, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cara untuk memprosesnya itu ada diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi minta maaf tidak memuaskan ya. Bagaimana dengan penanya? Ingin bertanya atau berkomentar atau mengungkapkan pendapatnya, silakan. Ya boleh, tidak masalah. Diskusi boleh. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir. Karena waktu sudah sangat singkat. Pertanyaan terakhir, ada yang ingin bertanya? Tak ada yang masuk UTSM Johor ke? Masuk universiti sini? Nah itu udah ada yang mau bertanya syarat-syarat masuk sana gimana gitu kan? Boleh juga Ustaz. Nah ini Ustadz pertanyaan terakhir. Oke, saya pernah membaca tidak setiap hadis harus diamalkan. Nah ini juga mungkin maksudnya juga gini seperti ini. Tidak setiap hadis itu harus dijalani sebagai hukum. Meskipun sahih. Contohnya apa ya? Ditanya. Maksudnya, oke, baik. Ya, hadis itu tidak semuanya berkaitan tentang amal. Sebab itulah hadis itu pun ada perkataan, ada perbuatan Nabi, kemudian ada persetujuan. Ya. Jadi tidak semua hadis itu pun adalah hadis yang berkaitan tentang amal. Contoh masalah hadis innamal a'malu binniyat. Itu bukan berkaitan tentang amal, cuma itu berkaitan tentang niat, ya. Ada hadis yang tentang masalah targhib. Targhib contohnya adalah menuntut ilmu, utlubul ilman, talabul ilmu faridatan ala kulli muslim. Itu tentang masalah targhib. Ada juga hadis tentang masalah tarhib, ada juga hadis masalah targhib tentang masalah ancaman. Ada juga hadis yang berkaitan tentang masalah amal, ya. Masalah amal itu ya banyak. Contohnya misalnya adalah tentang masalah amal yang seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yukrimu daifahu. Tidak beriman salah seorang kamu sampai dia memuliakan tamunya. Itu adalah dorongan. Lepas itu praktek untuk memuliakan tamu, sama ada membagi makan atau membagi sedekah, itu adalah dari segi amalan.
Dari segi amalan seperti masalah sholat. Sholat itu adalah segi amalan. Masalah sedekah, ya as-sedekah, misalnya hadis Nabi itu adalah as-sedekatun burhan. Misalnya sedekah itu adalah hujah, ya. Itu juga merupakan segi amalan. Dan banyak sebetulnya hadis-hadis. Sahih kalau kita buka misalnya kitabnya siapa ya? Kitabnya Nailul Autar Imam Syaukani tentang masalah itu, banyak hadis-hadis ahkam kat situ, tentang masalah hukum hakam pun ada situ. Kemudian banyak lagi kita hadis lain sebetulnya yang berkaitan tentang masalah hukum. Dan ada lagi, wallahu a'lam bishawab. Ustadz, dan begini, gini, ada memang hadis-hadis yang itu mengandung hukum. Misalnya kalau kita mengerjakan dapat pahala, kalau kita tidak kerjakan dapat dosa. Nah itu hukum ya, nanti jatuhnya ke haram halal. Nah kemudian ada hadis-hadis yang tidak mengandung hukum, seperti misalnya hadis tentang kalau masuk lalat ke makananmu, kamu benamkan. Iya. Itu kan hadis, atau misalnya isbal tadi. Nah itu kan bukan sesuatu yang menyangkut halal haram. Nah, mengamalkan hal itu, kita tidak mengamalkan hal itu sebenarnya tidak apa-apa dan tidak bisa dan tidak perlu dijadikan masalah. Tapi di generasi milenial kan sampai jadi isu ya, misalnya isbal, makanan kalau hingga lalat harus diinikan, atau jenggot atau siwak. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Hadis-hadis yang Oke, baik. Ya, baik. Saya paham. Itu yang seperti saya cakap daripada awal tadi, bahwa itu adalah berkaitan tentang masalah sunnah Nabi dalam segi praktikal dia. Dia memang tidak berkaitan tentang hukum hakam, tapi dia berkaitan tentang masalah sunnah. Sunnah yang mengandungi pahala. Ya, sunnah yang mengandungi pahala yang banyak dilakukan oleh Nabi, dan jika sekiranya misalnya kita tidak mengamalkan, memang kita tidak berdosa. Itulah sunnah. Sunnah kalau kita amalkan kita berpahala, kalau kita tidak amalkan pun tidak berdosa. Cuma sekarang timbul pilihan, kita nak ikut sunnah ke tidak? Itu saja. Kita nak ikut sunnah ke tidak? Itu saja. Kalau orang ingin ikut sunnah, no problem, tidak ada masalah lah, dia lakukan. Tetapi kalau ada kawan kita tidak mengikuti siwak tadi, jangan kita komplain. Jangan kita komplain, jangan kita marah lah, berarti dia tidak mau sunnah Nabi. Mungkin dia mau sunnahnya orang-orang barat contohnya, terpulang dengan dia. Ini maksudnya ya. Seperti hadis seperti tadi. Padahal sebenarnya di balik sunnah itu adalah banyak hikmah yang terkandung. Banyak hikmah yang terkandung yang dilontarkan oleh Nabi sebetulnya di balik sunnah tadi, yang mungkin kita tidak sampai lagi mengkaji itu. Ya, makanya salah satu ulama yang seperti Sulaiman Al-Asqarni, beliau ada satu buku beliau itu adalah hikmah di balik sunnah itu ya. Banyak dari segi ilmu saintifik, macam yang lalat tadi, macam siwak tadi, macam segala macam. Cuma nanti macam mana kita nak menghadapi orang yang terlalu ekstrim dengan sunnah, contohlah. Makanya nanti kita akan kembalikan cara memahami teks hadis tadi. Adakah ianya sesuai untuk zaman kita ke, atau untuk zaman yang Nabi dulu? Contoh masalah siwak. Siwak itu memang dikeluarkan hadisnya melalui hadis Nabi. Makanya kita akan lihat dari segi teks. Tetapi teks itu juga melihat kepada, walaupun sarana hadis itu adalah berlainan, dari zaman Nabi juga siwak, tapi zaman sekarang kan tak ada siwak. Tapi matlamat dia tujuannya sama, yaitu sama-sama untuk kesehatan, sama-sama untuk menjaga kesehatan gigi. Tak ada masalah kalau orang itu ingin sunnah, silakan. Tapi kalau dia menggunakan gosok gigi pun tidak ada masalah. Begitu juga dengan hadis-hadis yang lain. Cuma sebaiknya lah sebagai seorang student yang kitanya adalah belajar ilmu agama, kita berusaha lah sedikit demi sedikit mengambil apa yang patut kita pelajari. Itulah namanya kita belajar. Sebab itu saya pernah mendengarkan suatu ceramah daripada Indonesia, seorang ulama yang terkenal juga, tapi saya tidak tahu nama dia. Di Indonesia itu banyak orang yang pintar, tetapi orang yang benar itu adalah sedikit. Mengajar orang yang benar untuk menjadi pintar itu lagi mudah daripada mengajar orang yang sangat pintar tetapi tidak benar. Banyak orang yang berilmu tinggi sampai di peringkat doktor pun, tetapi mereka bodoh dengan ilmu mereka. Misalnya seorang yang hakim, kenapa seorang hakim, seorang jaksa, tapi dia yang dihakimi? Ada seorang polis, tetapi dia yang ditangkap. Ada yang seorang jaksa, tapi dia yang diselidiki. Ada yang seorang satpam, tapi dia yang digebuki.
Ada yang seorang dokter tapi dia yang sakit. Jadi maknanya aneh gitu loh. Jadi maksud saya itu, jadi kita jadilah orang yang kalau memang kita berilmu, kita gunakanlah ilmu kita dengan yang kita mampu lah. Jangan seperti kita di Indonesia, kita pahamlah keadaan kita yang sekarang, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa mungkin Oke, sampai sini saja. Oke, saya minta maaf atas segala kekurangan dan kekurangan saya, apa yang saya sampaikan kepada kita bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tapi ini sudah ditutup. Tapi ada satu pertanyaan yang saya rasa ini kalau misalnya tidak dibaca, tidak. Pertanyaannya bagus, Ustadz. Apakah boleh 2 menit ini kita pakai untuk menjawab pertanyaan ini? 2 menit. Kalau susah tak biar pas 1 jam setengah. Enggak susah, bukan Ah. pertanyaan yang ini, tapi pertanyaannya penting menurut saya. Mengapa harus ada hadis qudsi padahal sudah ada Al-Qur'an? Mengapa harus ada hadis Qudsi? Ah. Padahal Al-Qur'an sudah ada. Ya, oke, baik. Wallahu alam, wallahu alam. Ya, kalau dia tanya misalnya kenapa hadis kursi itu wujud, seolah-olah dia tanya nanti kenapa saya terlahir ke dunia ni. Ya, saya tidak boleh, saya tak dapat lagi jawapan itu kenapa hadis kursi itu ada. Tapi kalau hadis kursi itu apa, kemudian bagaimana gini-gini saya pahamlah. Tapi kenapa dia boleh wujud, wallahu alam. Yang kita tahu hadis kursi itu adalah maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan lafaznya adalah daripada Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau dalam kitab tentang hadis kursi ini yang berjudul adalah Lu'lu' wal Marjan, walaupun dia dipanggil sebagai hadis kursi, itu hadis kesucian, saya pun tidak dapat lagi jawaban kenapa boleh wujud dia. Kenapa dia boleh wujud kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Dr. Arwansyah atas tambahan waktunya, padahal sudah ditutup, tapi terima kasih banyak atas kesediaannya untuk menjawab pertanyaan terakhir. Sekali lagi saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Arwansyah sebagai pemateri, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang hadir. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Dan saya juga sebagai moderator, saya ingin meminta maaf khususnya kepada pemateri jika saya salah dalam menyampaikan, salah dalam bersikap. Dan kedua, bagi teman-teman yang bertanya tapi pertanyaannya belum sempat kita bacakan karena keterbatasan waktu, insya Allah bisa di lain waktu. Mohon dimaafkan, dilapangkan hatinya. Saya juga mengundur diri sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.